Kids, tempatnya ngobrol seru, asik, dan juga penuh inspirasi. Dengan aku Delvina. Nah, di sini kita akan membahas topik yang menarik nih dan juga penuh inspirasi untuk kamu. Nah, di episode ini kita mengangkat tema Fakultas Event Experience, di mana kita akan membahas mengenai behind the scenes sebuah event yang diselenggarakan oleh anak magang dari BPH Migas. Nah, buat kamu yang lagi bikin event, tonton terus ya sampai akhir, karena di sini kita akan membahas mengenai proses perencanaan, terus pelaksanaannya, tantangannya, dan juga tips and trick gimana caranya biar event kamu lancar. By the way, buat yang belum tahu BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, di mana dia berperan penting dalam pengawasan bahan bakar minyak di Indonesia. Nah, melalui event ini juga, mereka itu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui pemanfaatan dari transportasi umum. Nah, kira-kira apa aja sih tantangannya? Makanya, tanpa basa-basi, so please welcome Fadia dan Raisa. Halo. Hai, apa kabar? Baik, dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini dengar-dengar katanya habis bikin event ya? Iya betul, belum lama sih. Kalau boleh tahu tuh event apa tuh? Event apa? Kemarin kita bikin event tentang transportasi umum. Jadi kita ngasih awareness ke audiens untuk penggunaan transportasi umum supaya BBM tuh kita bisa lebih dihemat gitu. Oke, nah kalau boleh tahu gimana sih awalnya kalian diminta buat bikin event bareng katanya sama BPH Migas ya? Iya, Ini tuh betul. gimana sih? Ininya awal mulai itu gimana? Karena kita magangnya kebetulan di BPH Migas ya, jadi kita kerjasamanya tentu sama BPH Migas dong. Untuk langkah pertamanya pastinya kita pertama komunikasi dulu sama orang BPH-nya. Terus setelah itu kita bikin ide bareng-bareng ya Rai, karena awalnya kita berdua nih yang disuruh. Terus kita bikin ide bareng-bareng, kita rancang konsepnya, terus kita ajuin lah ke atasan kita kayak gitu. Terus ya intinya kita awalnya dikomunikasi dulu sih ke atasan kita gitu sih. Untuk pas awal-awalnya tuh kita sebenarnya cuma diminta untuk bikin event yang ide yang menarik dan kira-kira apa sih tema yang belum pernah dipakai di event di BPH Migas sebelumnya. Nah, berangkat dari fungsi BPH Migas itu sendiri, ya dimana dia kan menjadi salah satu badan pengawas untuk BBM bersubsidi. Jadi kita mikir kenapa sih kita gak bikin event yang mengangkat tema itu sambil membawa hal yang kira-kira relate di masyarakat. Nah, kita mikir apa nih sebagai orang yang menggunakan transportasi umum, kita mikir wah kayaknya bagus nih kalau misalnya kita mengangkat event dengan tema transportasi umum gitu. Oke, jadi itu tuh nggak asal pilih topik juga ya? Ada perencanaannya gitu ya? Oke, kalau dari situ kan terbukti kan, berarti kalian tuh nggak bikin event tuh cuman perkara seru doang, tapi ada value-nya juga. Nah, kira-kira gimana sih cara kalian untuk pastiin event itu tetap berjalan sesuai dengan visi misinya BPH Migas? Kita tuh rutin komunikasi sih pertama sama dosen, terus sama pihak BPH, karena kan ini acaranya dilakuin di kampus kita kan di UNJ. Jadi kita komunikasi juga sama dosen untuk minta bantuan supaya venue itu bisa kita pakai gitu. Terus juga selain itu kita kayak cari-cari masukan nih dari orang BPH Migas, karena kan ini tentang BPH Migas kan, maksudnya kita ngambil tema yang berhubungan dengan energi dan penghematan BBM, yang dimana emang itu udah tugas dan fungsi utama BPH Migas. Jadi kita selarasin nih sama tugas dan fungsinya mereka, apakah udah sesuai dengan temanya tersebut gitu sih. Oke, jadi emang dari awal tuh harus udah connect ya, dan tetap nggak keluar dari lainnya gitu ya. Nah, pastinya kan ini juga ngasih pelajaran ke kita ya, kalau misalnya tujuan dan komunikasi itu tuh penting banget gitu kan. Nah, tapi kan kadang tuh kalau misalkan udah kita rencanain matang-matang juga kadang masih suka ada yang luar ekspektasi kita gitu kan. Nah, kira-kira tuh kalian gimana sih cara ngadepin kendala yang akan muncul ke depannya di luar ekspektasi?
Nah, makanya stay tune ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara menghadapi kendala pada saat event. Boleh dong kalian sharing gimana kalian jaga komunikasi tim biar tetap solid pada saat itu. Untuk komunikasi tentunya kita yang tadi aku bilang kita diskusi sama orang BPH Migas. Terus di luar jam kerja juga kita kan punya grup chat ya. Grup chat itu antara BPH Migas Goes to Campus namanya. Jadi di grup itu nanti kita saling diskusi kira-kira apa sih yang kurang kayak gitu. Terus selain itu juga kita sebagai PIC kita bikin to-do list di Google Spreadsheet. Nantinya Google Spreadsheet itu kita update tiap minggu, terus kita presentasiin ke orang-orang BPH apa aja sih yang udah kita jalanin gitu. Nah, teman-teman juga bisa loh gitu ikutin caranya buat tetap jaga alur komunikasinya tuh untuk tetap baik gitu, biar nggak miskom nantinya. Nah, selain dari komunikasi juga ada nggak sih kira-kira kendala lainnya? Ada banget sih, kayak kemarin tuh sempat ada problem masalah keuangan. Jadi tuh kita sebenarnya udah sempat bikin ruangan nih, cuman ya itu tiba-tiba keduluan sama orang. Jadinya mau nggak mau kita harus cari nih plan B lain. Ya sebenarnya bisa sih, kayak ada alternatif ruangan lain dan itu bisa dipakai. Cuman ya itu kendalanya adalah tempatnya tuh lebih kecil, jadi mencakup audiensnya bakal lebih dikit. Nah, buat teman-teman yang lagi bikin event juga boleh dicontoh nih, kayak buat bikin grup, terus spreadsheet untuk nulis tulisnya. Jadi gimana caranya itu biar tetap terjaga komunikasinya ya. Nah, kalau untuk selain komunikasi, kira-kira ada lagi nggak sih kendala-kendala lainnya yang terjadi? Kalau kendala sih pasti ada banget ya, karena kemarin nih sempat kita tuh ada problem masalah ruangan. Jadi tuh sebenarnya kita udah booking untuk ruangan di tanggal yang udah kita tentukan kemarin, tapi karena ya namanya juga ruangan di kampus, jadi kita keduluan sama orang lain gitu. Jadi mau gak mau kita harus menyiapkan plan B. Jadi sebenarnya alhamdulillahnya kemarin ruangannya ada sih di tempat lain, cuman ya itu kendalanya nggak sebagus dan ruangannya tuh kecil, jadi nggak dapat menampung orang yang lebih banyak. Nah, kalau untuk itu kan untuk masalah ruangan ya. Kalau misalkan untuk jadwalnya sendiri itu ada kendala nggak sih? Karena ruangannya kita berubah, jadi udah pasti tanggalnya juga berubah kan, karena kita menyesuaikan ruangan yang ada gitu. Di sela-sela perubahan jadwal itu juga ada aja nih pembicara yang udah kita undang, udah kita lock, ternyata dia nggak bisa di tanggal tersebut karena dia tuh ada acara katanya keluar kota gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari planning pembicara yang lain gitu untuk mengisi si pembicara yang nggak bisa itu. Jadi ya karena itu sih jadinya emang semuanya tuh jadi berubah, Jadi berantakan juga ya. Nah, selain itu ada tantangan lain lagi nggak sih? Ada sih, kemarin tuh kita sempat ada keterbatasan budget, jadi sempat ada masalah budget itu gak bisa pulang dan segala macam. Cuman akhirnya kita memutuskan untuk cari sponsor biar ada yang nge-backup masalah keuangan kita juga. Nah, yang dari aku denger nih kayak stres banget gitu ya, kayak emang pressure banget dari kendala-kendala yang kayak gitu. Gimana sih cara kalian mengolah stres kalian pada saat itu? Kalau menurut aku sih support game itu yang paling penting sih. Menurut aku kayak sekedar keluar untuk ngopi, terus untuk ngobrol bareng aja singkat, refreshing, kita ketawa-tawa di tempat kopi, itu menurut aku udah jadi stress release buat aku gitu. Dan cara kita untuk memanage biar gak kayak overwhelming banget, ya pasti kita akan bagi-bagi tugas sih dan akan saling nge-backup satu sama lain. Misal dia lagi stres dan butuh waktu untuk istirahat, aku akan nge-backup dan teman-teman lainnya juga akan kayak gitu. Iya betul, karena kan kita nggak berdua doang nih, kita ada teman-teman yang membantu kita di tim publikasi juga. Jadi dari publikasi itu juga mereka nge-backup juga, ada yang bikin undangan untuk berbicara, terus juga ada yang bikin term of reference untuk pembicaranya. Jadi kayak kita bagi-bagi tugas aja sih biar kita nggak overwhelming banget. Jadi intinya tuh lebih ke komunikasi, fleksibilitas dan saling jaga antar tim ya. Dan jangan lupa juga untuk kayak tetap ikuti aja ya jadwal prosesnya, nikmati aja ya prosesnya ya. Oke, nah sekarang nih kita masuk ke bagian paling reflektif nih. Nah, momen paling berkesan waktu merancang dan jalan event ini tuh apa sih? Kalau menurut aku sih kayaknya pas waktu eventnya tuh akhirnya berjalan dengan lancar dan aku ngeliat dari audiens tuh responnya positif banget. Mereka senang, mereka bisa menangkap materinya dengan baik. Dan menurut aku itu udah cukup dan rasanya kayak semua effort yang udah kita lalui bareng-bareng itu terbayar.
kita gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita di accept acaranya, di approve, kita ngejalanin, dan ya hasilnya lumayan memuaskan sih untuk kita pribadi, dan feedback dari orang-orang BPH Migas maupun dari orang-orang kampus juga alhamdulillahnya mereka respon dengan baik gitu. Jadi semua itu terbayarkan ya, Iya, betul banget. sama acaranya gitu ya. Betul. Oke, nah buat teman-teman yang lagi bikin event, semoga tips tadi bermanfaat ya. Dan kalau misalkan kalian lagi ada di fase yang sama, boleh dong tolong mention kami di story kalian. Dan jangan lupa untuk nonton terus episode kami selanjutnya. Bye!